semua hormati Bapak Menteri Agama, Pak Fakhrul Razi. Saya ini hanya penerusnya saja. Jadi Menteri Agamanya tetap Pak Fakhrul Razi, gak apa-apa. Tapi yang meneruskan saya Pak, insya Allah. Bapak Wakil Menteri, Pak senior saya, Kiai Zainud Tauhid, saya banyak belajar dari beliau, sebagaimana tadi Pak Fakhrul Razi sampaikan. Ini senior saya dalam berorganisasi itu ya, menempa diri lah kira-kira begitu. Saya banyak belajar dari Pak Wamen dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kementerian yang sangat luar biasa ini, Kementerian Agama. Yang saya hormati Pak Sekjen, ini Prof. Nizar ini teman lama juga, teman lama, dan Pak Fakhrul, saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini Ketua PWNU Yogyakarta, Pak. Yogyakarta, dan saya ini Ketua Umum Ansor hari ini. Jadi saya ini anaknya Pak Nizar. Jadi kira-kira kalau ada yang saya sebagai anak, kalau ada yang ganggu bapak pasti anaknya akan tersinggung, kira-kira begitu. Jadi itu Pak Nizar kira-kira. Saya banyak berdiskusi dengan beliau, bukan soal Kementerian Agama Pak, tetapi soal bagaimana Indonesia ini ke depan, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih toleran, Indonesia yang tidak saling singgung antar kelompok. Saya banyak berdiskusi dengan Prof. Nizar. Eselon 1 dan 2 Kementerian Agama yang hadir, saya mohon maaf kita belum kenal satu persatu, tapi pada saatnya pasti kita akan kenal satu persatu. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kebetulan ada istri saya juga harus memperkenalkan istri saya. Ini istri saya pertama dan satu-satunya. Saya tidak bilang yang terakhir, tapi pertama dan satu-satunya. Ini silakan berdiri, Bu, biar Bapak Ibu sekalian tahu, berdiri, silakan berdiri. Nah, ini istri saya. Saya di rumah paling ganteng, Pak. Anak saya 4, perempuan semua. Jadi saya sih ngikutin Gus Dur sampai anak-anaknya, Pak. Gus Dur itu anaknya 4, perempuan semua, saya ikutin sama anaknya 4, perempuan semua. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun masih dalam situasi keprihatinan COVID-19 ini, kita semua tetap diberikan kenikmatan sehat. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita tidak ada yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita doakan juga, kita berdoa pandemi ini segera berakhir, hilang di muka bumi, dan kita bisa beraktivitas seperti semula, seperti sebelum ada pandemi. Sholawat dan salam tentu saja kita wajib haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita yang kita tunggu syafaatnya nanti. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah mengikuti jejak beliau, bukan hanya dalam beragama, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Ini penting karena saya ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu Pak Lukman Hakim Saifuddin, saya dengar dulu ketika masuk ke kementerian ini, pertama dia menceritakan bagaimana Gus Dur berseloroh soal Kementerian Agama. Ini populer sekali, saya kira semua yang ada di sini pernah dengar itu. Gus Dur mengatakan, yang diulang oleh Pak Lukman Hakim, Kementerian Agama itu seperti pasar, semua ada kecuali agama. Itu kata Gus Dur. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama titik, tapi kementerian semua agama. Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur, ya ini, pasar agama-agama ini ada di Kementerian
agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian ini. Kita tunjukkan kepada publik, saya katakan kemarin di Istana Negara dan tadi juga saya sampaikan kepada Pak Presiden, saya hanya ingin menjadikan, melalui Kementerian Agama ini, saya ingin menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Agama sebagai aspirasi dan bukan, agama sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Bagaimana kita ini harus saling menghormati antara sesama pemeluk agama. Bagaimana kita harus saling menghormati mereka yang berbeda keyakinan, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Toleransi tingkat tinggi ini harus dicontohkan, diberikan teladan dari sini, dari Kementerian Agama ini. Saya tidak ingin dari kementerian ini justru muncul sikap-sikap atau cara-cara yang diskriminatif antara satu dengan yang lain. Saya tidak ingin itu ada atau muncul dari Kementerian Agama ini. Banyak hal yang kita bisa breakdown dan tentu pada saatnya nanti secepat-cepatnya kita akan melakukan breakdown atas apa yang tadi saya sampaikan ini, bagaimana Kementerian Agama ini benar-benar menjadikan bisa menjadi kementerian semua agama. Dan agama ini akan menjadi inspirasi bukan aspirasi. Agama kita kembalikan kepada fungsinya yang mendamaikan. Agama kita kembalikan fungsinya kepada sebagai jalan untuk melakukan resolusi konflik semua persoalan. Kita akan menolak agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Semua harus dimulai dari kementerian ini. Oleh karena itu tentu ke depan saya akan minta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan cita-cita yang saya kira sangat terhormat ini, dan kita harus membuat sejarah. Kita harus membuat sejarah, kelak sejarah negeri ini akan mencatat bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini berada pada sisi yang benar di dalam sejarah. Yang menentukan, yang membuktikan itu adalah kinerja kita, pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya kira demikian, terima kasih terutama kepada Pak Fahrul Razi yang tentu sudah meninggalkan legasi yang luar biasa baiknya. Mari kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah menjadi tinggalan ya, jadi warisan peninggalan dari Pak Fahrul Razi yang saya dengar, saya amati, saya lihat sudah sangat luar biasa. Mari kita pertahankan dan kita buat lebih baik kembali. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Fahrul Razi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada salah-salah saya mengatakan sambutan ini. Mari dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita bersama-sama bergandeng tangan membesarkan Kementerian Agama ini. Negara yang adil, negara yang makmur, dan tentu sesuai dengan motonya Kementerian Agama Pak, ikhlas beramal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.